hanya berjumlah 300 pasukan ya di dalam peperangan Badar tersebut. Ya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya pasukan Rasulullah yang berjumlah 300 pasukan dapat mengalahkan pasukan kafir yang berjumlah 1000 pasukan. Bahkan tokoh-tokoh mereka banyak yang mati ketika di dalam peperangan Badar tersebut ya, tokoh-tokoh orang-orang kafir ya, di sebelah kiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian semuanya, pada awalnya Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 1000 pasukan. Ya, ketika perjalanan dari Madinah ataupun dari Masjid Nabawi, ya, hingga akan menuju ke Uhud ini, ya, Rasulullah membawa 1000 pasukan. Tetapi ketika di perjalanannya 300 pasukannya mengundurkan diri dari barisan peperangan Rasulullah SAW karena dihasut oleh seorang tokoh munafikin, yaitu Abdullah bin Salul bin Ubay. Dia seorang tokoh munafik menghasut pasukan Rasulullah SAW sehingga dari jumlah 1000 tadi berkurang 300 pasukan, hanya tersisa 700 pasukan yang akan menghadapi pasukan kafir Quraisy 3000 pasukan. Itu di samping kiri kita. Ya, ini ada bukit kecil. Ya, tadinya ini tinggi. Ya. Kemudian sedikit dipapras dan juga pernah terjadi banjir besar di sini sehingga sekarang pendek. Dulunya di sini 50 ahli pemanah Rasulullah SAW diletakkan di atas bukit tersebut di Jabal Rumah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian semuanya, nanti insya Allah kita akan singgah di sini dan mungkin untuk cerita kita akan lanjutkan di bawah, karena bisa lihat di mana posisi peperangan terjadi, di mana posisi pasukan Rasulullah dan di mana posisi dari pasukan kafir Quraisy. Ya, nanti saya akan ceritakan di pemakaman syuhada Uhud. Jadi di sini ada pemakaman syuhada Uhud, 70 syuhada Uhud dimakamkan di pemakaman tersebut. Kita akan ke sana dan mengucapkan salam kepada syuhada Uhud tersebut, termasuk di dalamnya adalah paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, kita akan mengucapkan salam kepada beliau dan juga beberapa sahabat Nabi yang lainnya yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Ya, itu samping kiri kita itu adalah pemakaman syuhada Uhud. Ya, sebanyak 70 syuhada dimakamkan di pemakaman tersebut. Bin Umair, yang sisanya tersebar di sini dan kita tidak tahu di mana posisinya masing-masing. Ya, memang posisinya seperti ini ya, apalagi 300 sekian. Ya, setelah peperangan Uhud terjadi, ini pernah terjadi banjir yang sangat besar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian semuanya, ya, jasad-jasad ini ngambang, ya, mengambang, dan kemudian setelah dilihat itu jasad-jasadnya masih terlihat masih seakan baru meninggal dunia, dan itu memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal dengan mati syahid maka tidak akan memakan oleh tanah jasadnya. Ya, ketika pada peperangan Uhud terjadi itu Bapak dan Ibu sekalian, yang meninggal itu dimakamkannya tidak terlalu dalam, sehingga ketika banjir yang sangat besar tersebut, ya, jasadnya pada ngambang semua dan dimakamkan kembali. Disinilah dimakamkannya
Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Mus'ab bin Umair. Ya, yang lainnya kita tidak tahu di mana posisi persisnya pemakaman para sahabat yang lainnya. Satu-satunya gunung yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak nanti Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan menemui gunung Uhud ini di surga Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pun yang dikiaskan Rasulullah ketika kita mensolatkan jenazah, maka pahalanya sebesar gunung Uhud ini. Ya Bapak dan Ibu sekalian semua, dan di gunung Uhud ini juga terjadilah peperangan yang sangat dahsyat, yaitu peperangan Uhud. Ya. Di sana bisa dilihat samping kiri kita, itu di situ 50 ahli pemanah Rasulullah SAW diletakkan. Ya, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di atas sana. Ya, sebelah kiri yang orang pada naik itu di atas sana. Disitulah 50 ahli pemanah Rasulullah ditempatkan di atas sana, berfungsi untuk menjadi benteng pertahanannya. Selain dari gunung Uhud ini, ya, gunung Uhud ini juga dijadikan benteng, dan kemudian juga 50 ahli pemanah juga sebagai benteng pertahanan kaum muslimin ketika. Dan yang tersisa itu berada di kaki di sini, ya, di depan sini pasukan Rasulullah. Dan di mana pasukan kafir Quraisy menyerang, kemungkinan dari arah sebelah sana. Ya, dari sana ya. Kemungkinan dari arah sebelah sana, kurma-kurma sana. Ya, dari arah sebelah sana. Nah, ketika mereka akan masuk di dalam pertempuran, Bapak Ibu sekalian, pasukan pemanah sudah membardir, sudah menyerang ya dengan panahnya, dilontarkan ke arah musuh, dan akhirnya ya mereka lari berbirit-birit. Saya jelaskan tadi ketika di bis, mereka perang itu tidak membawa hanya pasukan saja. Mereka ingin menunjukkan mereka orang yang paling kuat, orang yang paling banyak hartanya. Bahkan mereka pun membawa wanita-wanita cantik. Ya, di situ para ulama mengatakan ada 8 wanita cantik yang bertujuan untuk sebagai penghibur mereka. Mereka lari dari peperangan aib bagi mereka. Dan memang mereka kafir Quraisy sudah mempersiapkan semaksimal mungkin di dalam menyerang kota Madinah ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya mereka menyerang tetapi dibombardir oleh pasukan pemanah dan mereka lari terbirit-birit. Ya, tadi yang wanita-wanitanya pun sempat ditinggalkan, mereka meninggalkan segala harta-harta mereka. Ya, ghanimah mereka ditinggalkan. Otomatis Bapak Ibu sekalian, mereka lari, pasukan Rasulullah SAW yang berada di bawahnya mengejar, ya, mengejar mereka yang lari tersebut. Pasukan kafir lari, otomatis di bawah sini kosong, ya, kosong, dan yang terlihat hanya ghanimah tadi. Pasukan Rasulullah, pasukan pemanah yang di atas nampak jelas sekali di sini banyak sekali ghanimah yang berserakan. Ini yang membuat pasukan pemanah tadi tergiur untuk mengambil harta rampasan tersebut. Akhirnya mereka turun. Ya, dari 50 pasukan Rasulullah, 40 diantaranya turun untuk mengambil harta rampasan tersebut, ghanimah tersebut. Sudah diingatkan oleh pimpinannya Abdullah bin Jubair, janganlah kalian turun, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan jangan kita turun sebelum saya memerintahkan. Tapi apa kata mereka? Kita sudah dalam posisi menang. Pasukan Quraisy telah lari jauh dan kita sudah menang. Akhirnya mereka turun yang mengambil harta-harta rampasan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, ada pasukan kafir Quraisy ya, yang bernama Khalid bin Walid. Dia memang sangat pintar di dalam peperangan. Dia pada waktu itu tidak ikut serta di dalam penyerangan yang pertama. Dia mengintai dari kejauhan dengan pasukan berkudanya. Ya, ketika Khalid bin Walid melihat dari kejauhan pasukan pemanah yang berada di atas Jabal Rumah tadi hanya tersisa 10 orang, dia memutari gunung Uhud ini dan kemudian dari arah belakang membunuh sisa yang 10 tadi. Sudah tidak ada lagi pertahanan kekuatan kaum muslimin ketika itu. Ya, karena memang yang diandalkan hanya yang 50 ahli pemanah tersebut. Akhirnya dikuasai oleh Khalid bin Walid. Pasukan Quraisy yang tadinya dikejar, ketika dia melihat ke belakang, Khalid bin Walid sudah menguasai Jabal Rumah ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di sana pasukan Quraisy dengan jumlah yang sangat banyak, dan di sini sekarang ada pasukan Khalid bin Walid. Mereka pasukan Rasulullah hanya berjumlah 700 pasukan saja, terjepit, tidak bisa lari. Nah, disitulah terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Ya, kita ketahui bahwasanya di sini siapa tadi paman Nabi ya, yang dikenal sebagai singa Allah, ya, wafat di dalam peperangan ini. Dia mati gugur, ya, dibunuh oleh seorang budak bernama
Wahsy. Ya, Wahsy seorang budak ya dari Hindu.